Program makan siang gratis dipangkas jadi 7.500. Dapat apaan, Pak? Segembel-gembelnya kita, semiskin-miskinnya kita makan di warteg atau rumah makan yang lainnya itu minimal 15.000. Itu pun kita paksain minumnya es teh tawar. Yang bener aja, Pak. 7.500 dapat apaan ya? Nasi aja udah goceng 6.000-an. Masa ya nasi doang sama tempe? Sambal banyakin minta gitu. Kagak Bapak. Kagak bener dah. Enggak. Ini nggak usah janji Pak. Ya. Akhirnya dapat makan gratis dari pemerintah seharga Rp15.000. Sekarang saatnya kita makan. Stop. Loh, kok hilang nasinya? Kira-kira seperti ini pelaksanaan dari program makan gratisnya. Awalnya bilang 15.000 per anak, dipotong 50% jadinya 7.500 per anak. 7.500 dipotong lagi untuk kutipan para pejabat sebesar 20%, jadinya Rp6.000. 6.000 dipotong lagi untuk keuntungan vendor sebesar 20%, jadinya Rp4.800. 4.800 dipotong lagi untuk biaya packing sebesar 20%, jadinya Rp3.840. 3.840 dipotong lagi untuk biaya distribusi sebesar 20%, jadinya Rp3.000 per anak. Oke? Sok digaskan. Kenapa nasinya tinggal segini? Wah, gimana ini? Tolong diingat, tadi adalah sebuah ilustrasi tentang program makan gratis untuk anak kucing yang ada di dunia lain, bukan di Indonesia. Anak kucing. Apabila ada kesamaan dengan peristiwa atau kejadian di tempat Anda, berarti Anda sedang hidup di dunia lain, bukan di Indonesia. Apa lo? Disunat lagi, jatah makan siang disunat lagi. Kalau disunat terus, lama-lama kukurus, badan lemes, pipi tirus. Untuk para pendukung Kubu 02, mungkin ini bisa menjadi kabar gembira atau kabar sebaliknya. Karena salah satu program unggulan dalam kampanye Pak Prabowo dengan Gibran, yaitu makan siang gratis, sudah mulai keluar angkanya atau nominalnya. Ya, betul. Rp7.900 per orang untuk makan siang gratis. Teman-teman bisa bayangkan, dengan uang sebanyak itu, kira-kira apa yang bisa dibeli kalau masuk ke warung Tegal misalnya. Atau masuk warung Padang. Padahal sudah sejak dulu, warung Padang itu mereka menyiapkan satu produk serba 10.000. Jauh kan? Kemudian naik lagi, serba 12.000. Makin jauh. Oleh karena itu Pak Prabowo, Mas Gibran, juga para ketua parpol yang mendukung Kubu 02 kemarin, cobalah ke pasar, cobalah ke warung nasi, cobalah kemudian ke warung Tegal. Dengan uang sebesar itu, kira-kira Anda bisa dapat apa? Dan kalau tetap ngotot, ini akan diwujudkan. Kami berharap, saya berharap, agar para ketua parpol, para pejabat negara makan siang dengan nilai sebesar itu. Agar apa? Adil dong. Karena Anda sudah mendukung dan menjanjikan, maka coba Anda makan siang dengan uang sebesar itu. Kira-kira sanggup nggak Anda bertahan? Makan siang gratis. Sorry ye. Makan siang gratis adalah program mimpi kesiangan. Sorry ye. Ingat, utang negara mencapai 8.000 triliun saja tidak mampu dilunasi. Apalagi mimpi kesiangan mau makan gratis. Wow, nenas karbitan. Oh, sorry ya nenas karbitan. Jadi kita mau makan siang gratis. Nih, makan siang gratis butuh ratusan triliun ambil di mana? Sementara utang negara saja banyak banget. Sorry ye, nih makan siang gratis tak perlu bayar utang tuh 8.000 triliun, bayar dulu baru makan siang gratis. Sorry
Sorry ya. Kalian harus tahu ini. Jadi baru-baru ini Presiden terpilih kita yakni Prabowo Subianto menyampaikan bahwa anggaran makan siang gratis itu akan diturunkan menjadi 7.500. Pertanyaannya nih Pak, makanan apa sekarang yang harganya 7.500 Pak? Tidak ada makanan 4 sehat 5 sempurna yang harga 7.500 Pak. Kalaupun uang 7.500 nih, kalau kita ke warung untuk mau beli, yang dapatnya juga hanya 1 mie instan dengan 1 telur saja Pak. Bayangkan kalau anak-anak kita dipaksa untuk makan makanan seperti itu. Yang ada bukannya mereka tambah sehat, tapi mereka malah tambah sakit Pak. Karena makanan-makanan seperti ini mengundang banyak penyakit. Terus persoalan berikut nih Pak. Misalnya uang 7.500 ini jadi. Pertanyaannya, apakah uang 7.500 ini akan sampai ke masyarakat? Saya sih pesimis Pak. Uang itu tidak akan sampai ke masyarakat dengan kondisi atau situasi seperti sekarang ini. Palingan uang 7.500 itu ketika dibagikan ke masyarakat, itu masyarakat terima ya mungkin hanya 2.500. Karena pastinya uang-uang sisa itu akan dikorupsi oleh orang-orang ini atau oleh oknum-oknum tertentu. Jadi maksud saya, jangan hanya duduk kemudian langsung berbicara tanpa berpikir. Ini adalah kecacatan logika, Pak. Orang-orang di mana harus berpikir dulu baru ngomong, bukan ngomong dulu baru berpikir. Seperti itu logikanya, Pak. Kalian tahu nggak sih, kalau 450 triliun itu adalah anggaran makan siang gratis terbesar di dunia. Mengalahkan anggaran Amerika, mengalahkan anggaran Cina, mengalahkan anggaran India. Bahkan kalau ketiga negara ini anggarannya digabung, masih gedean anggaran negara kita. Padahal pemasukan negara kita itu lebih kecil daripada Cina, apalagi Amerika. Dan kalian tahu dari mana sumber uangnya? Kalian dengarkanlah jawaban beliau ini. Dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada. Gimana? Sudah terjawab belum pertanyaan kita? Ya belum lah. Dan kalaupun program ini tidak terlaksana 100%, alasannya mudah bro. Tinggal tunjukkan aja data ini. Terus bilang, negara pendapatan tinggi aja, realisasinya 61%. Kan kita negara menengah ke atas, ya wajar dong tidak 100%. Salam perubahan. Barakallahu fikum. Anggaran makan siang gratis diturunkan ya, dari 15.000 jadi 7.500. Dapat apa kira-kira ya? Pinter gitu ngakalin orang ya, ngebohongin orang, hebat ya, ngebohongin rakyat ya. Waktu kampanye dengan menggebu-gebu ya. Saya tadi habis makan ya di warung karena saya lagi di kampung tadi, desa. Es campur itu 8.000 baru es campur ya. Terus saya nggak makan nasi, saya makan lemper ya. Apa itu ya, lepet ya, yang teri ketan ya. 1.5.000 ya. Sudah 13.000. OT-OT 1 ya. Udah berapa? Kalau 7.500 dapat apa? Hah? Cuma nasi sama telur. Nasi bungkus yang dijual di pinggir jalan itu 8.000. Itu isinya cuma mie, ya, tahu Bali, ikan secuil. Kalau mau daging secuil atau ayam secuil atau telur secuil. Ya. Pinter memang kalau mau bodohin rakyatnya. Ya. Warga RT 58 ya, RW 02, Anda bagian dari ini semua karena Anda yang memilih mereka, bagian dari pembohong Anda ya, ngibulin ya. Oke, kencangkan ikat pinggang ya. Itu benar, seriusan mau ngasih izin HGU ke investor sampai 190 tahun di calon ibu kota Konoha yang baru. Ya karena nggak ada investor yang mau invest di sana, Dek.
jadi terpaksa harus diobral murah. Nah, katanya Bapak dulu ada banyak investor asing yang mau invest di sana. Aduh, kemarin itu kan Bapak terpaksa bohongin rakyat supaya rating kepuasan terhadap Bapak tetap tinggi. Sekaligus bikin rakyat tambah semangat untuk milih kakakmu jadi wakil presiden di Konoha. Ya elah Pak, tapi efeknya sekarang kita jadi dibanding-bandingin sama zaman penjajahan Belanda. Hah? Maksudnya? Waktu zaman penjajahan, mereka kan nyewain tanah kita selama 75 tahun. Masa sekarang kita yang udah merdeka malah nyewain tanah buat asing sampai 190 tahun? Loh, kenapa kamu pusingin? Kita kan penguasa Konoha. Tinggal kasih tahu aja siapa yang berisik, langsung tangkep. Astaga, ternyata yang bikin Udin, artis TikTokers sampai bikin surat pengunduran diri dari dunia politik, itu karena Bapak toh. Lah emang menurut kamu siapa? Emang siapa lagi yang punya power segede Bapak? Raja preman yang paling beringas di Konoha pun bisa Bapak pakai kalau mau. Berarti penyitaan akun YouTube Rudy Kamsyah yang cukup terkenal di negara Konoha ini juga Bapak yang nyuruh? Ya iyalah, dia terlalu berisik. Ya sudah, Bapak sita. Oh sama itu tuh, ada satu lagi. Website yang isinya kumpulan opini dari banyak penulis, itu juga Bapak blok. Apa ya namanya itu? Oh, ingat. Yang ada logo kura-kura. Lupa tuh Bapak namanya. Luar biasa. Gak nyangka kalau Bapak sekarang jadi metal banget. Sesuai dengan band kesukaan Bapak yang metal-metal itu. Makanya, jangan bandingin kita sama Londo zaman penjajahan. Itu Londo putih. Sedangkan kita itu Londo ireng. Walaupun sama-sama penjajah, kita harus lebih jahat. Biar lebih gampang diingat oleh semua rakyat di Konoha. Dan seperti biasa, cerita di negeri Konoha itu emang selalu bikin kita semua untuk ngelus-ngelus dada. Untungnya Indonesia mempunyai pemimpin yang baik, amanah, tidak suka dengan segala bentuk penindasan dan intimidasi terhadap kebebasan bersuara. Karena itulah gua cinta Indonesia. Apa lo?